Nampaknya korupsi masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan di Indonesia. Jangan sampai kejahatan ini justru menjadi budaya negara kita ya. Pasalnya korupsi menjadi kejahatan yang sangat kejam karena memakan hak orang lain dan merugikan negara. Saking parahnya kasus korupsi Indonesia, para koruptor bukan hanya mengambil uang berjuta-juta atau bermiliar-miliar milik rakyat saja, tapi untuk hal kecil pun masih dikorupsi. Kira-kira apa saja ya yang dikorupsi? Daripada penasaran, yuk simak video ini. Karena kami telah merangkum 6 korupsi paling aneh di Indonesia yang bikin kamu geleng-geleng kepala. Number 1. Korupsi pengadaan Al-Quran? Nggak takut dosa tuh. Pasalnya korupsi ini menjadi salah satu korupsi terbesar di Kementerian Agama pada tahun 2011 hingga 2012 loh sobat. Bahkan kasusnya juga sangat meledak di masyarakat. Kasus korupsi Al-Quran ini sudah menyeret Zulkarnain Jabar serta Ahmad Jauhar, mantan Direktur Urusan Agama Islam. Pada 30 Mei 2013, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memberi vonis hukuman 15 tahun penjara untuk Zulkarnain Jabar dan 8 tahun penjara untuk Dendi Prasetya. Karena Zulkarnain dan Dendi terbukti menerima uang dalam proyek pengadaan Al-Quran sebesar 11,49 miliar rupiah pada 2011 dan 2012. Ahmad Jauhari juga dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Lalu akhirnya diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Semoga hukumannya bikin jerah deh ya. Number 2. Nah, kalau kasus yang satu ini memang sangat-sangat membingungkan. Pasalnya, Cep Ruhiyat, Direktur PT Dinar Semesta, terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan sarung. Duh, nggak habis pikir ya. Sarung-sarung ini tadinya akan disumbangkan ke panti asuhan. Namun Cep Ruhiyat terbukti melakukan markup pembelian sarung di Depsos sejak 2006 hingga 2008. Kasus ini juga menyeret mantan Menteri Sosial Bahtiar Kamsah. Korupsi ini menimbulkan kerugian negara hingga 11,3 miliar rupiah. Wah, nggak main-main ya kerugiannya. Number 3. Berapa sih harga nasi kotak? Tapi anehnya ada loh kasus korupsi anggaran nasi kotak di Batam. Wah, kok bisa ya? Yap, pasalnya mantan Sekretaris Dewan atau Sekwan DPRD Batam, Asril, terbukti melakukan korupsi anggaran nasi kotak hingga mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Asril sendiri adalah Sekwan periode 2016 hingga 2019. Setelah ketahuan, ia diberikan hukuman selama 6 tahun penjara. Lalu diperberat menjadi 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi atau PT Pekanbaru di atas tuntutan jaksa. Pasalnya, anggaran dana konsumsi seperti nasi kotak dan snack untuk pimpinan DPRD Kota Batam tahun 2017 sampai 2019 dikorupsi hingga negara rugi mencapai miliaran rupiah. Majelis menyatakan korupsi yang dilakukan Asril termasuk kategori tinggi. Asril punya peran paling besar dalam tindak korupsi nasi kotak ini. Number 4. Kasus korupsi yang cukup gila ini diungkap KPK pada tahun 2014 di Bogor. Kasus ini menjerat Ius Juher, mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Listo Weli, pegawai honorer Pemkab Bogor, dan Usep, pegawai Pemkab Bogor. Sedangkan dari pihak swasta ada Sentot Susilo dan Nana Supriyatna sebagai Direktur dan Direktur Operasional PT Garindo Perkasa. Menurutmu gimana nih sobat dengan kasusnya?
Number 5. Kasus korupsi yang satu ini nggak kalah kejamnya nih sobat. Kejadian ini terjadi sudah lumayan lama, sekitar 9 tahun lalu, tahun 2012. Hairu Darojat, mantan Kepala Suku Dinas Pemakaman Jakarta Utara, didakwa korupsi karena memotong anggaran subsidi gali tutup lubang makam. Korupsi ini terjadi sejak April 2010 sampai September 2011. Korupsi yang dilakukan Hairu yaitu dengan memotong Rp100.000 honor per regu tukang gali kubur. Harusnya tukang gali kubur mendapatkan Rp300.000 tiap lubang. Karena dikorupsi, jadi hanya Rp200.000. Hairu juga bersalah karena mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp610 juta dalam kurun waktu tersebut. Wah, parah ya sobat. Number 6. Korupsi yang bikin geleng-geleng kepala ini terjadi di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada tahun 2015 hingga 2016. Tersangkanya bernama Indra Prasetyo, Kepala Seksi Pembibitan Disnak Kabupaten Jember. Setelah ketahuan korupsi pada tanggal 19 Juni sampai 8 Juli 2017, akhirnya tersangka ditahan. Tersangka diduga korupsi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kebuntingan dan asisten teknik reproduksi ternak sapi. Kerugian negara yang diakibatkan dari kasus korupsi ini adalah sebanyak Rp159 juta. Itulah 6 korupsi paling aneh di Indonesia yang bisa bikin kamu geleng-geleng kepala. Semoga aja para koruptor yang mendapatkan hukuman tersebut jadi jera dan gak mengulanginya kembali. Hal ini juga jadi pembelajaran buat kita untuk tidak mengambil hak orang lain sekecil apapun. Ngomong-ngomong, apa nih tanggapanmu tentang korupsi ini? Dan korupsi manakah yang paling aneh? Jawab di komentar ya. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pelajaran pada kita semua ya. Terakhir, jangan lupa like, share, dan komen.